Pagi. Selamat pagi, Pak. Bapak juga. Silakan duduk nih di tempat yang Pak sudah sediakan. Baik, Pak. Duduk senyaman mungkin ya. Iya, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mulai kegiatan layanan pagi ini dengan doa. Saya bisa minta kesediaan anak-anak bisa mengangkat doa. Saya, Pak. Tadi mana? Oke, baik teman-teman dan Pak Guru. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita memulainya dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik yang lain bisa menyesuaikannya. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Dona. Sama Pak Ada yang nama siapa? Is. Terima kasih Is. Di sini kita belum saling kenal ya. Jadi yang pertama-tama kita harus saling memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Jadi perkenalan ini hari ini Pak akan memperkenalkan diri dan teman-teman semua, adik-adik semua menggunakan cover pena ya. Jadi ini perkenalan diri ini mulai dari Pak. Jadi Pak menyampaikan ballpoint ini milik Pak diserahkan kepada anak berikutnya. Oh, maksud ya. Diserahkan berikutnya dan terus anak Max menyampaikan selanjutnya ballpoint ini milik Pak. Ya, lalu bisa mengerti? Bisa. Jadi ballpoint ini punya Pak. Pak sendiri nama Angelus Lares Aries Subaglogo, biasa dipanggil dengan Pak Aries. Berikutnya saya serahkan kepada. Oke, pena ini punya Pak Aries, serahkan kepada saya. Perkenalkan saya Maximilian Sumari dan saya berikan kepada teman selanjutnya. Hai Koci. Hai. Pena ini miliknya Pak Aries, diberikan kepada teman Max. Perkenalkan, nama saya April Marista. Teman-teman bisa panggil saya Leoni. Hai. Leo. Saya berikan pena ini ke teman selanjutnya. Pena ini punyanya Pak Aries, diberikan kepada teman Max, diberikan kepada teman Leoni. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Guntil Disujun. Teman-teman bisa panggil saya dengan Tania. Hai Tania. Pulpen ini saya berikan ke teman selanjutnya. Pulpen ini punya Pak Aries, diberikan kepada teman Max, lalu diberikan kepada teman Leoni, lalu diberikan lagi kepada teman Tania, lalu diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Deprian Dilakitome. Teman-teman bisa memanggil saya Andri. Pulpen ini saya berikan ke teman selanjutnya. Oke, pulpen ini milik Pak Aries dan diberikan kepada teman Max, lalu diberikan kepada teman Leoni, setelah itu diberikan kepada teman Tania, dan diberikan kepada teman Andri, lalu diserahkan kepada saya, dan saya adalah Glory. Hai Glory. Lalu saya akan teruskan pena ini ke kakak. Pena ini miliknya Pak Aries, diserahkan kepada teman Maxi, teman Leoni, teman Tania, teman Andri, teman Glory. Perkenalkan, nama saya Tesi, dan pena ini saya serahkan kepada teman saya. Hai Tesi. Hai Tesi. Halo Tevi. Oke, baik. Pena ini miliknya Pak Aries, diberikan kepada teman Maxi, teman Leoni, teman Tania, teman Andri, teman Glory, dan teman Tesi. Perkenalkan, nama saya Maria Asunta Palutaderan, biasa disapa Is. Halo Is. Pena ini saya
dikembalikan kepada Pak Aries. Oke, baik, terima kasih ya semuanya. Sudah kenal semuanya? Sudah. Kalau di belakang teman nama siapa di belakang? Andri. Kalau ini baju putih? Glory. Nah, jadi selanjutnya kita selanjutnya apa akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok yang kita akan laksanakan. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membantu individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan untuk memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu interaksi yang saling mengeluarkan pendapat dan memberikan tanggapan dan saran dari teman-teman sekalian. Ya. Baik, jadi tujuan dari layanan kita ini, yang pertama Pak akan memberikan. Oke, baik, jadi dari layanan kita pada pagi hari ini, tujuan kita dalam mengikuti layanan ini untuk mengatasi rasa yang dikucilkan di sekolah. Nah, jadi tujuan ini untuk pentingnya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar sekolah kita juga. Jadi agenda dari layanan kita pada pagi hari ini, yang pertama Pak akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Terus kita akan melanjutkan dengan bermain peran. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama, terus mengambil kesimpulan. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan. Terus kita masuk ke Pak akan membagikan lembaran LKPD dan lembaran evaluasi hasil. Setelah itu kita doa penutup. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di sini Pak akan menyampaikan ada dua asas di sini. Jadi yang pertama itu asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan ini teman-teman datang di sini dengan sukarela untuk datang menerima layanan ini. Nah, terus asas keterbukaan. Jadi di sini teman-teman semua di sini harus saling terbuka satu sama lain. Yang berikut asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini kita harus saling menjaga kerahasiaan di antara kita. Kita membahas semuanya di sini, kita tidak membawanya sampai di luar sana ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terus apa lagi? Aturan. Oke, jadi dalam layanan kita pada pagi hari ini Pak akan membaca aturan bimbingan kita pada hari ini, yaitu di mana siswa, teman-teman, adik-adik semua harus selalu menghargai pendapat dari teman-teman kelompok yang lainnya. Iya, Pak. Menghargai pendapat lainnya. Selanjutnya saya lihat teman-teman adik-adik sudah mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah merasa lelah, jadi kita mulai materi ini dengan satu ice breaking ya. Iya, Oke, Pak. baik, jadi di sini ice breaking Pak akan menguji konsentrasi anak-anak sekalian ya. Iya, Pak. Teman-teman harus konsentrasi. Jadi konsentrasi ice breakingnya di sini kita ketuk pagi, siang, dan malam ya. Pagi, siang, sore, dan malam. Oke, Pak. Jadi pagi ketuknya 1 kali, siang 2 kali, sorenya 3 kali, malamnya tidak ketuk. Oke, Pak. Sudah dengar semuanya? Sudah, Pak. Kita mulai ya. Iya, Pak. Nah, kita mulai dengan tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Pagi, siang, malam. Oke, rupanya Max kurang fokus ya. Kita harap, saya harap anak-anak yang lain lebih fokus lagi. Nah, kita ulang lagi. Pagi, sore,
Oke, jadi sebelumnya ini adik-adik ada mengikuti kegiatan sebelum Ada. mungkin dari adik beliau ini ada mengikuti kegiatan apa sebelum tanya ya Dari usahanya Pak. adik Andri, Sama Pak, kelas ini saya Glory, Saya teman beliau saya Pak. kamu tidak main. Adik Desi, Baru pulang dari Desi, baru habis dari adik Yes. Dari ada main futsal Pak. Jadi pasti ini teman-teman agak bangga ya. Iya. Oke, masih semangat tidak? Oke, jadi kita masuk ke materi ini. Di sini Pak memilih topik di sini untuk mengatasi rasa dikucilkan di sekolah ya. Jadi di sini kita memahami pentingnya menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Jadi kita tuh harus di sekolah kita harus menghargai untuk membantu mengembangkan toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan. Ketika adik-adik sekalian menghargai perbedaan seperti latar belakang kebudayaan teman-teman semua, pasti pandangan teman-teman sekalian itu pasti berbeda. Jadi mereka teman-teman selalu saling terbuka untuk jadi pentingnya mengatasi rasa dikucilkan di sekolah ini kita harus memiliki sikap yang menghargai, membantu mengembangkan toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan. Ketika adik-adik belajar untuk menghargai perbedaan seperti latar belakang kebudayaan, agama, dan pandangan yang berbeda, maka adik-adik sekalian bisa menjadi lebih terbuka. Jika adik-adik saling menghargai satu sama lain, adik-adik akan merasa lebih aman, nyaman, dan terbuka untuk berpartisipasi dalam pelajaran adik-adik. Jadi sikap saling menghargai ini harus ditanamkan dalam diri adik-adik sekalian. Adik-adik di sini ada merasa dikucilkan di sekolah itu. Saya Pak, mulai saya sedikit terganggu karena selalu tinggi Pak. Kebetulan teman-teman saya di kelas itu banyak yang tahu sekali, jadi ini teman-teman saya. Ada yang lain? Pak. Ya. Yes. Menurut saya itu merasa dikucilkan ketika di dalam kelas Pak. Dimana teman-teman di dalam kelas kan mungkin mereka itu pendiam apa begitu, dan mereka itu akan selalu dengan mereka punya circle. Jadi saya kan tidak memiliki circle, mungkin saya yang kurang bergaul begitu Pak, sehingga saya merasa tidak dianggap untuk berada di dalam kelas. Dari layanan ini untuk mendalami materi kita ada metode yang Pak gunakan, yaitu metode bermain peran. Jadi Pak akan membagikan teman-teman untuk bisa mendalami materi kita dengan bermain peran ya. Iya Pak. Siap atau tidak? Siap. Baik. Jadi Pak bisa jelaskan sedikit ya? Iya, Pak. Bagaimana? Jadi di sini kan topik layanan kita untuk mengatasi rasa yang dikucilkan. Jadi Pak akan membacakan skenario singkat bermain peran ini. Teman-teman diharapkan untuk bisa mendengarkan agar akan membagikan siapa yang memainkan peran-peran tersebut. Jadi di sini Pak mengambil judulnya jangan biarkan sendiri.
Jadi ini di situasi yang dianggap terjadi di dalam kelas pada jam istirahat. Jadi di sini ada pemerannya sebagai Andi, seorang siswa yang sering terlihat menyendiri di sini. Jadi dia itu merasa diabaikan oleh teman-teman sekelasnya. Jadi di sini juga ada Budi yang memperhatikan situasi ini, mencoba mengajak Andi tadi untuk bisa bergabung dengan kelompok lain. Tetapi ada satu siswa datang namanya Ina untuk siswa tersebut teman kelasnya Andi yang biasanya dia tuh acuh tak acuh. Jadi dia terlibat dalam percakapan dan mulai memahami dampak sikap Andi. Dari sikap Andi sering terlihat menyendiri tadi tuh. Sikap Andi sering terlihat menyendiri tadi. Jadi setelah itu ada teman kelasnya yang bernama Ina yang biasa acuh terlibat dalam percakapan dan mulai memahami dampak sikapnya terhadap Andi. Setelah itu ada satu Pak Guru yang masuk kemudian memberikan arahan tentang pentingnya menciptakan lingkungan inklusif di sekolah. Teman-teman bisa paham? Bisa. Jadi di sini kita membagi peran, ada 4 pemeran di sini, yaitu Andi, Budi, Ina, dan saya. Siapa yang mau jadi guru? Saya Pak. Oke, next yang mau jadi guru. Terus Andi di sini yang siswa yang dikucilkan. Saya Pak. Oke, Tania. Terus Budi. Oke, Andrea. Oke, Andi dan Budi. Di sini Ina. Saya Pak. Oke, dari Is, dari Ina ya. Iya Pak. Dari Andi di sini siswa yang merasa dikucilkan dan sedang duduk sendirian. Jadi Budi teman sekelas yang memperhatikan Andi dan ingin membantu. Terus Ina teman sekelas yang cenderung acuh tak acuh. Terus Pak Guru yang mencoba memediasi kejadian tersebut. Oke, teman-teman bisa paham? Bisa Pak. Jadi kita mulai. Jadi yang lain, teman-teman yang lain yang mengikuti peran tersebut bisa menyimak ya. Bisa Pak. Jadi kita atur tempat duduk kita dulu, lebih terbuka lagi. Bisa belakang ya kursinya. Sudah? Jadi file yang batas skenario singkatnya ada yang paling atas. Kita teman-teman sudah bisa boleh? Bisa Pak. Andi duduk sendirian di pojok kelas, terlihat sedih. Di sisi lain, sekelompok siswa tertawa bersama. Tidak menyadari Andi. Budi melihat Andi dan mendekatinya. Ani, kamu kenapa sendiri sana? Sudah itu dengan kawan-kawan. Tidak apa-apa, Bud. Mereka tidak terlalu peduli juga. Saya juga tidak mau memaksa gabung kalau memang saya tidak diterima. Tapi saya rasa mereka tidak termasuk juga. Mungkin juga mereka tidak sadar kalau kamu yang seperti itu.
Budi, kenapa kau ngobrol dengan Andi? Biasanya dia lebih suka menyendiri. Justru ini masalahnya ini. Bukannya kita seharusnya mengajak Ani untuk ikut bergabung. Kalau kita terus membiarkan dia sendiri, dia pasti akan merasa sedih. Ani, saya minta maaf ya. Saya pikir Ani biasanya lebih suka sendiri. Ternyata saya yang tidak mengajak Ani untuk ngobrol. Tidak apa-apa Ina. Saya juga mengerti. Mungkin saya juga harus lebih aktif untuk mencoba bergabung. Oke, pasangnya jika melihat kalian saling mendukung begini ya, jika melihat teman sendiri kalian saling menyapa. Ya tentu Pak, kami akan terus mengajak Ani untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Terus Kalian sudah saling mendukung begini, sekolah harus melakukan suara seperti ini, harus bekerja sama. Walaupun kalian melihat hal sepele ini, kalian melakukan ini menjadi perubahan besar bagi diri Anda. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Oke, baik, atur posisi ke depan sebelah tadi. Duduk yang senyaman mungkin ya. Ya, Kak. Jadi dari keterangan singkat tadi, apa yang teman-teman dapat tadi? Coba, tadi maksud bisa Kalau menurut saya, pada kami memang membahas tadi itu kalau kita dalam lingkungan sekolah itu harus saling mendukung begitu. Kadang yang menunjukkan atau memberikan taman sendiri begitu dalam lingkungan. Kita harus bergabung untuk bersama. mari kita berikan aplaus kepada mungkin dari adik Leoni apa yang dapat adik Leoni dapat dari drama singkat tadi. Menurut saya Pak, seharusnya kita di dalam sekolah itu kita harus saling menghargai satu sama lain, saling merangkul, tidak boleh membedakan teman. Mari kita berikan aplaus. Ini dari selanjutnya adik Andre. baik Pak, jadi Pak, menurut saya di lingkungan pertemanan itu kita tidak boleh, kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Kita tidak boleh mengucilkan teman lain, karena pada dasarnya kita semua itu sama. Mari kita berikan. Mungkin ada dari teman-teman. Baik, baik Pak, kalau dari saya, ketika dalam lingkungan pertemanan itu kita harus saling mendukung, tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Oke, mari kita selanjutnya di Glory. Mungkin dari saya Pak, ini jika di lingkungan pertemanan yang kita terus kita lihat teman kita sendiri, jangan kita langsung berpikiran kalau dia itu tidak mau berteman dengan kita. Mungkin saja karena dia itu tidak bisa bersosialisasi saja. Iya itu. Oke, mari kita selanjutnya mungkin ke Menurut saya itu, sudah saya menyimak atau melihat peran dari teman-teman tadi, di sini saya berpendapat bahwa kita tidak boleh merendahkan atau mengucil teman, harus saling menghargai, menghormati, dan saling mendorong, Pak. Oke, mari kita berikan terakhir pendapat dari adik Is. Oke, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya itu kita sebagai sesama teman itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, Pak. Dimana kalau kita melihat mungkin ada teman yang diam atau apa, kita bisa mengajak ngobrol atau mungkin
tanya alasannya, tidak harus mengabaikan dia, harus bisa mengajak untuk ngobrol, tidak menganggap dia bahwa dia tuh begini. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, baik, dari di sini dari Pak bisa simpulkan skenario singkat dan pendapat dari adik-adik semua bahwa sesama teman kita tidak boleh saling mengucilkan ya. Jadi teman-teman di dalam kelas ini juga tidak boleh saling mengucilkan ya. Iya, Pak. Oke, baik, jadi kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Bapak akan membagikan gambaran LKPD dan gambaran evaluasi untuk adik-adik bisa. Waktu pengisiannya hanya 5 menit ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, saya minta adik-adik bisa mengumpulkan. Terima kasih. Semuanya sudah mengumpulkan ya? Sudah, Pak. Baik, jadi karena layanan kita ini sudah hampir selesai, maka saya meminta dari salah satu teman menyampaikan salah satu pesan untuk kegiatan selama kegiatan kita di sini. Oke, baik, mungkin dari salah satu anak-anak yang bisa menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan dari pagi tadi. Dan ini mana itu saat ini kita menciptakan karena di lingkungan sekolah itu seringkali antisemitis itu terjadi. Jadi dengan adanya pembelajaran ini membuat pemahaman terhadap kita bahwa kita tidak boleh mengecilkan teman-teman di sekolah. Mari kita berikan amplop. Jadi layanan kita pada pagi hari ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi adik-adik selama kegiatan ini berlangsung. Ya, baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian dari awal layanan Pak tadi hingga akhir ini. Adik-adik bisa mengikuti dengan semangat sampai akhir ini. Pesan dari Pak juga, apa yang kita dapat dari layanan ini adik-adik bisa mempraktikkan di sekolah maupun di luar sekolah. Iya, Pak. Jadi kita untuk mengakhiri kegiatan layanan kita, tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri juga. Pak Nur dan teman-teman kita menyiapkan tempat doa. Ini bukan salah Bapak ini agar berdoa kembali berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap, Pak. Ya.